Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala aidan kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala aidan wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Alhamdulillah, Bapak hadirin sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah sama-sama mencari dan mengharapkan ridhonya Allah. Puja, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah. Oleh karena memang tak ada kata yang pantas kita ucapkan ketika ini kecuali rasa syukur kita kepada Allah, bahwa Allah masih sayang kepada kita. Bapak hadirin yang mulia, sayangnya Allah kepada kita hingga masih diberinya kesempatan kepada kita untuk bisa menghirup udara segar yang tanpa bayar ini, di mana kita pun tahu nyawa yang ada dalam diri kita ini sebatas hak guna pakai saja, yang apabila yang punya Allah mau ambil kita tak bisa bilang apa-apa, dimajukan sedetik tak bisa, dimundurkan pun tak bisa, kita mesti serahkan. Lebih bersyukur kepada Allah Bapak hadirin yang mulia, bahwa kita lahir di atas dunia ini ditakdirkan oleh Allah lahir dari rahim ibu kita yang Islam. Tak bisa dan tak dapatlah kita bayangkan andai dahulu takdir kita ini Allah Subhanahu wa taala letakkan di rahimnya ibunya Fir'aun hingga menjadi Fir'aun, di rahimnya ibunya Abu Jahal, Abu Lahab, ataupun penentang-penentang agama lainnya. Sayang Allah kepada kita, ditakdirkannya lah kita lahir dari rahim ibu kita yang Islam. Karenanya sudah sepantas dan seyogyanya lah kita memperbanyak syukur kepada Allah dengan senantiasa kita lisankan di bibir kita, alhamdulillahirabbil alamin ala nikmatil iman wal Islam. Segala puji bagi Allah atas nikmat iman dan Islam. Kemudian salat beriring salam senantiasa pula kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang asbab pengorbanan, tetes darah, tangis, fikir dan risaunya lah bersama sahabat dan keluarganya hingga kita yang jauh dari kota Mekah sana, tepatnya di Jambi ini, bisa dan dapat amalkan agama indah seperti yang kita rasakan sekarang. Bahwa beliau adalah juga seorang revolusioner dunia yang belum pernah ada tandingannya di kalangan umat manusia ini, yang memang tak akan pernah ada tandingannya ila yaumil kiamah. Sebagai sebaik-baik ciptaan Allah katakan hadirin, sehingga pun Allah katakan, tak kuciptakan dunia ini, kalau kurencanakan kuciptakan sebaik-baik makhlukku ini, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya hadirin yang mulia, pantaslah kita memperbanyak syukur berterima kasih kepada baginda, minimalnya pun senantiasa kita lisankan di bibir kita, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dengan harapan kelak mendapat syafaatnya di yaumil mahsyar. Amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah subuh yang berbahagia,
Kembali saya bersyukur, kita sama-sama bersyukur Bapak yang mulia, bahwa Allah masih beri kekuatan, taufiknya kepada kita untuk bisa mendatangi panggilan azan, mendatangi rumah Allah ini. Maka sering saya sampaikan, ketika kita mampu melakukan ini, apalagi tadi diawali dengan sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Semua mengawali tadi Pak? Mengawali sholat sunat sebelum subuh? Iya. Alhamdulillah. Baginda katakan 2 rakaat sebelum subuh ini lebih baik daripada mendapatkan dunia beserta isinya. Dalam hadis yang lain dikatakan lebih baik dari semua yang disinari matahari. Adalah Amerika, Cina, Jepang, Mekah, disinari matahari semua nih Pak. Seluruh dunia disinari matahari. Maknanya hadirin hari ini dunia milik kita. Maka tidak berlebihan kalau saya katakan di depan saya ini para milioner ini. Iya. Milioner di Jambi. Kaya ini. Mengalahkan pengusaha-pengusaha orang kaya di Jambi yang paling kaya sekalipun bahkan di Indonesia. Seorang raja bahkan presiden pun kalah Pak. Kecuali para pengusaha, presiden, raja pun melakukan yang seperti kita dan Bapak lakukan. Iya Pak ya. Jika tidak ada nilainya di sisi Allah. Ya. Nah, di sisi Allah, di sisi manusia ya seperti mana kita lah. Yang miskin ya miskin lah kan gitu. Yang kaya ya kaya. Nah, tapi kita ini ya begini, nilai kita mesti di sisi Allah ya Pak ya. Karena tidak kuciptakan jin dan manusia ini kecuali untuk mengabdi, beribadah kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah ya Pak ya. Ini maksud Allah ciptakan kita, lain tidak. Alhamdulillah kita pagi ini telah datang ke rumah Allah, telah menjadikan diri kita sebagai apa yang dikehendaki Allah, hadirin yang mulia. Ya. Dalam rangka ini sebenarnya Allah ciptakan kita ini. Karenanya akan saya katakan Bapak hadirin yang mulia, Allah ciptakan kita manusia ini sebetulnya terdiri dari 2 unsur besar saja hadirin. Terdiri dari 2 unsur besar saja. Yaitu jasmani dan rohani. Adalah jasmani kita ini asalnya dari tanah Pak. Ya, ganteng, cakep-cakep nih, tanah asalnya nih. Ibu-ibu barangkali ada di sebelah hijab, tidak ada. Kadang-kadang ada ibu-ibu, kadang kan cantik, mulus ya, tanah nih. Moyang kita, Nabi Allah Adam sebagai manusia pertama Allah ciptakan ini asalnya dari tanah hadirin. Ya. Baru kemudian dari air yang memancar. Yang lain mengatakan dari air yang hina. Ada enggak kira-kira di masjid ini, di rumah Allah ini yang tidak setuju Allah ciptakan dari air yang hina? Boleh angkat tangan. Nah, kan tidak ada ngaku nih namanya. Ya kan? Demikian hadirin. Kita buktikan saja. Maaf, Bapak hadirin kumpulkan 1 canting ya Pak ya. Duduk di Angso Duo dari pagi subuh nih sampai maghrib, kira-kira ada yang beli enggak kira-kira? Orang gila nyasar saja hadirin barangkali yang mau beli Pak. Kalaulah dipercikkan di dahi temannya, di muka temannya, bisa berkelahi, berantem, bahkan bisa saling bunuh hadirin. Begitu menjijikkannya. Ini Pak asal ciptaan kita. Alhamdulillah pagi ini depan saya menjadi ganteng, cakep, ya kan? Cantik barangkali. Terkadang hadirin ada yang bahkan menjadi pejabat konglomerat, hartawan. Nah, tidak ingat sama Allah lagi. Dipanggil subuh ini tidak datang lagi Pak. Kacang lupa sama kulitnya. Ya Pak ya, ini terkadang di sana, di sini tidak lah. Ini mungkin karena masih baru musola, tidak tahu lah, karena yang pendatang, yang penduduk di sini lah yang mana saya juga tidak tahu nih. Ya Pak ya. Karena samalah terus kita ajak terus. Bicarakan lagi, sampaikan lagi dan lagi sampai kita tiada lagi pentingnya daripada agama, iman dan amal. Pengamalan agama ini seperti yang dikehendaki Allah tadi kita diciptakan Pak.
Andailah kita tahu, penduduk sini tahu, dimanapun masjid dan musola di dunia ini Pak, penuh. Bahkan kita akan usahakan tingkatkan lagi, lebarkan lagi. Kembali, asalnya tadi dari tanah, ya Pak ya. Asalnya dari tanah, maka makanan pun yang berasal dari tanah. Beras berupa padi awalnya kita olah, kita tanak jadi nasi, kita nikmati hari-hari. Bisa berupa gandum, ya kita buat aneka makanan, kue, kita nikmati hari-hari. Bisa berupa buah-buahan, durian, duku, rambutan, dan lain sebagainya. Asalnya dari tanah, makanan pun yang berasal dari tanah. Kemudian unsur kedua tubuh kita, hadirin Bapak yang mulia, ini rohani kita. Ruh kita, hadirin. Adalah ruh kita ini asalnya dari langit. Asalnya dari langit, makanan pun yang berasal dari langit. Salat, ya kan? Al-Quran berupa perintah-perintah Allah. Zakat, haji, alhamdulillah Ramadan baru kita lalui. Sedekah dan lain sebagainya. Asalnya dari langit, maka makanan pun yang berasal dari langit. Bapak hadirin, anak-anak muda yang hebat, kedua unsur tubuh kita ini mesti diberi makan mestinya. Supaya apa? Supaya adil. Adil dalam pandangan manusia, utamanya adil dalam pandangan Allah. Sehingga Allah melihat kita dari keberadaannya, dia bisa nilai, bisa lihat mana yang lebih baik amalnya tadi. Ya? Dia bisa nilai mana yang lebih baik amalnya. Ini maksud Allah ciptakan kita sebetulnya Bapak hadirin yang mulia. Kenapa demikian? Lebih penting lagi oleh karena Bapak Ta'ala sangat-sangat tidak adil tentunya. Sementara jasmani kita hari-hari kita gemukin, solekin, bergizi yang banyak, kita percantik sedemikian rupa. Sementara rohani kita biarkan saja kurus kerontang, tak diberi makan. Sangat-sangat tidak adil hadirin. Terlebih lagi hadirin, jasad jasmani kita yang senantiasa kita percantik, gemukin, solekin, bergizi yang banyak ini, kalau mati hanya dan hanya akan dimakan oleh cacing belatung saja. Tak beri memanfaatkan apa-apa hadirin. Semakin gemuk, semakin gemes cacing makannya Pak. Ya Pak ya. Ada yang tidak rela tubuhnya dimakan cacing, angkat tangan lagi. Pak Bambang paling gemuk nih. Ya. Tidak apa Pak, ikhlaskan saja, memang fitrahnya demikian. Ya. Tapi terkadang hadirin kita sering juga jumpa 1-2 kuburan, tahu di televisi siaran-siaran, ada pula kadang-kadang kuburan yang jasadnya utuh, harum lagi. Ini lain Pak ya. Ini istimewa artinya nih, orang-orang pilihan-pilihan Allah nih, para syuhada bisa jadi, hafiz Quran dan sebagainya. Ya. Tapi memang lazimnya tubuh kita dimakan cacing. Ikhlaskan saja. Insyaallah ya Pak ya. Dalam rangka ini Pak, sebetulnya kita datang ke sini nih. Kalimat motivasi ini sebetulnya sering saya sampaikan ketika di bulan Ramadan, Pak Bambang. Atau ketika diundang Isra Mi'raj, Maulid Nabi biasanya. Mengawali daripada kadang untuk bahan membantah sebagian saudara kita yang terkadang ada membid'ah-bid'ahkan, menyalahkan daripada siaran acara-acara yang demikian ini. Tapi mungkin di sini tidak tepat konteksnya, tidak cerita itulah kita kan. Nah, ketika kemarin diundang sama Pak Bambang, apa yang bahan ceritanya, apanya, beliau katakan bebas. Buat bagaimana untuk bisa membakar semangat teman-teman. Nah, gitu. Membakar semangat anak-anak muda ini Pak ya, kita untuk semakin gairah memperjuangkan agama, mengamalkan agama ini. Nah, inilah kalimat ini sering saya sampaikan Bapak hadirin yang mulia. Nah, ketika Ramadan itu kan enak, konsepnya pas. Ya. Yeah. Nah, dalam rangka ini untuk kembali menggemukkan rohani kita yang sudah kita kurus kerontangkan di 11 bulan yang lalu, kan begitu? Ketika Ramadan. Kita khususkan ini tahun, bulan ini
untuk menggemukkan rohani kita yang sudah kita kurus-kuruntangkan di keduniaan kita, sawah, ladang, kantor dan sebagainya. Kita khususkan Ramadan ini untuk memperbanyak amal, menyempurnakan iman kita. Nah, begitu pula anak-anak muda ini kita semakin semangat untuk memperjuangkan ini agama. Bagaimana seluruh Jambi targetnya 1000 masjid saya lihat, ya kan? Pejuang subuh Jambi ajib, ini luar biasa ini. Bisa hidup, bagaimana subuh bisa seperti sholat Jumat. Amin, ya Pak ya, semoga tercapai. Ini akan betul-betul bangkit Islam ketika demikian, hadirin. Gemeternya orang kafir itu demikian Pak, memang ketika kita aminnya kenceng. Ini cuma 2-3 orang ada kedengeran. Ya Pak ya, gemetar, aminnya kuat. Nah, sama-sama menjelang berakhirnya dunia nih Pak, kita berjuang terus anak muda lagi dan lagi sampai kita tiada lagi. Selawat ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan si pembawa acara tadi bahwasanya kita ini bagaimana menjadi anak-anak muda atau generasi Islam yang memakmurkan masjid. Allah amat sangat cinta, hadirin. Allah amat cinta kepada manusia-manusia yang perjuangkan kemakmuran masjid ini, sehingga Allah terangkan dalam Al-Quran itu ciri cap stempel manusia beriman itu At-Taubah 18, hadirin yang mulia. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa qama sholata wa ataz zakah walam yaqta illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Hanyalah Allah katakan, hadirin, sesungguhnya lah yang memakmurkan masjid-masjidnya Allah itulah orang-orang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan dia tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dia tidak takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah, dan mereka yang diharapkan tergolong orang-orang yang mendapat petunjuk muhtadin, kata Allah tadi. Hanyalah, hadirin yang mulia, hanyalah nih, kalau kata orang Jambi itu cuma, iya Pak Bambang, hanya, cuma, meng kalau kata orang Jawa Pak, ya kan, dibatasi maknanya. Hanya yang memakmurkan masjid-masjidnya Allah itulah orang-orang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang tidak, jawab dewek-dewek lah, kan gitu kira-kira. Harinya mulai maknanya baru pantas kita dikatakan iman sempurna benar ini manakala kita makmurkan masjid-masjidnya Allah. Semoga kita tergolong yang demikian. Amin. Nah, maka hadirin ta'ala, kalaulah kita belum mampu memakmurkan banyak masjid, katakan demikian, apalagi saudara kita yang di jamaah apa tuh Pak, yang sering bawa kompor jalan-jalan kan, dari satu masjid ke masjid yang lain di seluruh dunia, sasarannya bukan hanya di Indonesia saja, ini senantiasa dia makmurkan masjid begitu. Alhamdulillah dalam pejuang subuh Jambi ini saya lihat juga ada teman-teman dakwah di tablik lengkap. Saya tanya Pak Bambang tadi, semua ada dari berbagai lini. Nah, ini mestinya Islam tuh begitu Pak. Ya, kita ajak berkasih sayang, tidak boleh saling caci, saling hina. Apabila ini terjadi, inilah menjadikan marahnya Allah, murkanya Allah, tak dipandang Allah. Dalam kesempatan yang lalu sering saya sampaikan juga. Wa iza tasabat ummati saqatat min ainillah. Dan apabila umatku saling caci, saling hina satu sama lain, maka jatuhlah mereka dari pandangan Allah. Tapi pandang Allah kita Pak, dibiarkan saja, lantak konolah kata orang Jambi itu. Sehingga tidak berlebihan kalau bencana kadang-kadang di mana-mana, hadirin. Belum selesai meledak di sana, tenggelam di sana, longsor di sana, gempa lagi Pak. Kenapa? Kita sudah saling caci mencaci, hina menghina, seperti mendarah daging di hati umat Pak. Maka kita tidak satukan kembali ini. Gerak kita di seluruh dunia. Maka kalau kita mau jujur Pak, dalam tablik itu Pak, itu semua ada. Baginda katakan Islam ini di akhir zaman terpecah menjadi berapa? 73 hadirin yang mulia. Dari 73 satu yang di surga, lebihnya neraka. Mana yang satu? Wallahu alam ya Pak ya. Ini sedih kadang-kadang saling merasa yang satu semua. Ya ini permasalahannya Pak. Sehingga gontok-gontokan itu begitu Pak, saling caci, saling hina, saling mengkafirkan, membid'ahkan, ini permasalahannya. Hingga merasa paling nomor satu. Nah alhamdulillah dalam dakwah, dalam taping, kalau saya lihat 73 macam ada di sini. Saya dulu sebelum ikut dakwah ini latar belakang macam-macam. Saya dari NU, saya dari Muhammadiyah,
saya dari Dalam Kari, saya dari Arkom, saya dari Salafi, dari salah ini. Ada semua lengkap, Pak. Lengkap tablik itu. Berkasih sayang mestinya. Lebih khusus lagi dalam Al-Fat 29 Allah abadikan dalam Al-Quran. Ciri-cirinya mestinya begitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asidda 'alal kuffari ruhamau bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa nasimahum fi wujuhim min nasaris sujud ila akhir ayat. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridaannya. Tanda-tanda mereka terlihat tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Iya, Pak ya. Umat Muhammad itu mestinya kerasnya sama orang kafir. Bukan sama-sama Islam. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Saling caci, saling hina, menjatuhkan sama-sama Islam. Lengkap, Pak, hari ini perkara yang menyebabkan kemurkaan Allah itu lengkap sebenarnya. Maka kita sama-sama tidak satukan visi lagi sekarang. Keras sama orang kafir yang nentang, Pak, kafir yang bagus sudah boleh, harus dilindungi ya Rasulullah ya. Itu begitu oleh Rasulullah. Keras sama orang kafir nih malah minta tolong, ya bantuan sama kafir. Kalau kita mau jujur hadirin ya. Sama Islam saling gontok, saling caci, lengkap kemarahan Allah. Maka dari di tablik ini semua satu. Yang menyedihkan, Pak, kadang-kadang ironinya saya pernah sekarang kita sering mendapat semacam sindiran-sindiran, Pak Bambang. Ya anak muda ya. Sering dikatakan sebagai ahli riya, ujub, ya kan? Sum'ah dan lain sebagainya. Saya akan katakan pada kesempatan yang berbahagia ini, hal yang sangat mustahil ketika siapa saja manusianya ada dalam dakwah, dia ikut dakwah, baik orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat jelata, petani, pedagang, siapa saja, dia akan ada riya di hatinya. Itu hal yang tidak mungkin saya katakan. Manusia yang melihatnya saja seolah seperti demikian. Kenapa saya katakan demikian hadirin? Oleh karena siapapun manusianya tadi ketika dia ada dalam dakwah, maka dia akan dapat tiga sifat, Pak. Tiga surah. Mendapatkan sifat apa, Pak Bambang? Ketika manusia siapapun dia ada dalam dakwah, memperjuangkan agama Allah ini, dia akan dapat tiga sifat. Surah, siroh, dan sarirah. Surahnya Rasulullah. Bentuk Rasulullah, performen kata orang seberang itu, Pak. Ya. Tampilan Rasulullah dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Paling atas barangkali Rasul berserban, ya, imamah. Kemudian matanya suka pakai celak, sunnah ya, Pak ya. Ini kumisnya dirapikan atau dipotong, jenggotnya dipanjangkan terus ke bawah, mata kakinya terbuka, ndak isbal, ndak tertutup ya, Pak ya. Nah, hadis jelas mengatakan itu yang tertutup itu dibakar neraka. Nah, ya, jadi kalau ada teman kita diingatkan, yang laki-laki ndak boleh nih mata kakinya tertutup. Tapi ketika Abu Bakar mengatakan bahwa sering turun kainnya, ya Pak ya, kamu tidak apa-apa kata Rasulullah. Kalau hari ini pun kita menganggap tidak apa-apa, kita seperti imannya Abu Bakar seolah-olah hebat kita. Ya Pak ya, ada kecemasan kita mestinya. Kita ini manusia biasa yang lemah imannya, Pak. Nah, ini mesti, nah itulah kelihatan sunnah surah. Siapapun manusianya, dia ambil dakwah, dia akan dapat surahnya Rasulullah. Tampilan Rasulullah, gemer pakai jenggot. Ya, walaupun tadi tidak suka jenggot, ya Pak ya. Bahkan hadirin, kita suka makan makanan yang binatang berjenggot, Pak. Iya, Pak. Kambing. Iya kan? Suka. Tadi tidak suka lah, benci, tidak suka makan kambing. Ikut dakwah, seneng. Suka, karena baginda katakan daging terbaik itu kambing ternyata, Pak. Mun kita
Takut kadang-kadang. Ya kita hajar semua Pak, jeroannya makan kalau ya. Padahal itu enggak boleh. Ya. Kita enggak ada selesai semua. Penyakit memang jadinya. Daging terbaik itu kambing. Suka jadi dengan kambing. Bahkan tampilan fisik kambing pun hadir di tubuh kita ya. Kecuali yang TNI, Polri, kan itu ada di dakwah ini ya. Itu tidak memang kena tuntutan yang tidak boleh. Tapi hatinya sangat ingin Pak. Nah ketika dia pensiun langsung kelihatan panjang yang dasarnya berjenggot kan begitu. Satu dua kadang-kadang dia dipanjangnya juga, kemendarnya tegur, potongnya kan gitu. Cinta Pak dengan sunnah, senang timbul kecintaan terhadap sunnah. Surah kemudian siroh hadir dalam diri kita Pak, sirohnya Rasulullah, ibadahnya Rasulullah, perjalanan ibadah dari bangun tidur hingga bangun tidur kembali itu. Ya, sholatnya, ibadahnya, semua aktivitas Rasulullah itu akan hadir dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga sunnah sariroh. Sarirohnya Rasulullah hadir dalam diri kita. Apa sariroh? Pikirnya Rasulullah. Rasulullah senantiasa berpikir hadirin bagaimana manusia yang pertama tercipta, Nabi Allah Adam AS hingga bayi terakhir tercipta nanti menjelang kiamat, mati, masuk surganya Allah, selamat dari nerakanya Allah. Ini pikir Rasulullah Pak. Hadir dalam pikir kita. Sehingga dalam keseharian kita Pak, kita risau bagaimana tetangganya yang laki-laki belum ke masjid. Bagaimana tetangganya ini bisa ke masjid, keluarganya, adiknya, kakaknya, orang tuanya yang laki-laki bisa ke masjid. Maka dia ada program Pak, dalam kehidupannya. Hari ini gini ini. Ada kalau ikut baru tahu. Yang ini yang apanya? Yang mestinya yang mestinya kalau kita buat. Terkadang kelemahan iman kita bagi zaman corona ini ya Pak ya. Dimaklumi, kadang-kadang kita masih ada agak istirahat ya Pak Bambang ya. Agak dia kondisikan lah gitu, enggak bisa terlalu oper gitu. Ada program jadi Pak. Ketika dia ke masjid, hari-hari ke masjid itu dia risau. Sehingga dari data siapa yang belum didatangi lagi tetangganya, orang kampungnya. Bagaimana dia pengaruhi supaya mau ke masjid. Ya. Bagaimana dia mau ke masjid. Sehingga hadirin tidak heran. Kalau orang dakwah, orang tabligh itu kadang tidak senang. Orang kena hari datangi terus. Kau lah masjid, kau dewek lah. Kita tidak sama sekubur gitu Pak. Tapi tetap saja. Ya. Maka ini Pak dalam dakwah ini tipe manusianya pun sama seperti di zaman Rasulullah. Ketika dakwah dibuat akan timbul beberapa manusia dan begitu pula daerahnya. Akan timbul Abu Jahal, Abu Lahab penentang Pak. Akan timbul golongan Abu Bakar, Umar. Begitu ada yang nentang tidak, monggo silakan serentak konolah begitu kan. Itu akan timbul tidak bisa tidak. Kampungnya pun demikian, akan timbul nanti kampungnya Bilal bin Rabah, monggo silakan, boleh-boleh saja. Maka agama tidak hidup ketika dibawa ke sana, Pak. Akan timbul nanti yang Rasulullah dilempar itu di mana, Pak? Taif, berdarah, copot bahkan gigi Rasul, Pak. Akan ada begitu pasti, tidak bisa tidak. Sunatullah begitu. Dan ada yang golongan Madinah, ya Pak ya, Madinah seneng. Dengar namanya saja sudah disambut dengan sholat badarnya. Maka terkenal dengan Madinatun Munawwarah ya Pak ya. Maka hari ini pun ada, kadang di daerah-daerah tuh Pak. Di teron-teron tuh begitu. Padahal yang datang tuh mungkin mantan preman. Jenggot lapanjangan, wali lah katanya kan, disambut, cium tangan dan sebagainya. Diterima, ada kesenangan, suka. Akhirnya ada kerjasama, ya hidup, mereka pun taat dan semua taat. Semoga kampung kita sini tergolong Madinatun Munawwarah. Amin. Ah ya Pak ya, begitu. Tidak bisa tidak. Maka hadirin yang mulia, ketika hari-hari dia berpikir bagaimana saudaranya ke masjid, dimarah, dicaci, dibanting pintu, tidak mampu diajak, nanti datangkan mungkin dari teman jamaah dari negara lain atau dari provinsi lain, daerah lain, mungkin dicocokkan. Yang mungkin kan dalam jamaah itu macam-macam Pak. Ada mantan preman, ada guru, ada TNI juga, ada pedagang, lengkap lah, lebih kurang 10 orang itu macam-macam. Nanti kau datang yang sana, yang tipenya begini, disesuaikan. Yang polisi mungkin datang polisi, ya. Yang petani datang petani supaya cocok. Mungkin kita tidak mampu. Bagaimana supaya orang kampung kita mau ke masjid, mau taat? Nah, dalam kondisi risau Pak begitu, orang tidak suka sama kita, kita mau riak. Riaknya tidak sama siapa coba? Riak sama Allah. Ya Pak Iman. Jadi tidak mungkin timbul riak itu tidak ada. Dia tuh kasihan lihatnya.
Pikirannya bagaimana saudaranya mau ke masjid, mau selamat, mau tutup aurat yang laki yang perempuan. Dipengaruhi begitulah hari-hari orang dakwah nih, Pak. Mau riak-riak sama siapa coba? Tapi kalau kita hari-hari kerjanya ceramah begini, ngajak orang ini, tampil, ngajak kajian, kemungkinan bisa, Pak. Timbul ujub bisa. Merasa paling benar, apalagi suka ditanya, dicium tangannya. Diusir, bentar dicaci, diejek, dilempari. Mau riak sama siapa coba? Ya Ustaz ya. Kalau kita mau jujur, maka tidak berlebih Pak, hari ini bergerak sentak di seluruh dunia. Dengan kemampuan, dengan kondisi yang dikondisikan lah. Kalau ketika bisa, ya dijalankan. Kalau enggak, ya enggak usah. Enggak ngoyo Pak, karena kan ini kondisi memang kita memang dikatakan tidak, memang nyata. Yang tinggal ya Pak ya, di era pandemi ini. Ya kita harus sama-sama jagalah, kontrol. Ya kan? Nah, ikuti protokol kadang-kadang begitu ya Pak ya. Karena pemerintahan kita menghendaki yang demikian. Sehingga hadirin yang mulia, sampai jam berapa Bang? Sampai Isra. Jadi kata Pak Bambang tadi disuruh membakar semangat. Semangat ya insya Allah ya, anak-anak muda. Cantiknya ganteng-ganteng nih. Allah mencintai orang-orang tua yang bertobat. Ya Ustaz ya. Allah mencintai anak-anak muda, orang muda yang bertobat. Allah mencintai orang tua yang orang-orang yang bertobat. Allah mencintai orang-orang tua yang bertobat, tetapi Allah lebih mencintai orang muda yang bertobat. Ini muda-muda nih. Apa bedanya tadi, Pak? Allah mencintai orang tua yang bertobat, tetapi Allah lebih mencintai orang anak muda yang bertobat. Yang lalu pernah saya sampaikan di selat. Dalam hal apa bedanya tadi, Nando? Umur tidak salah. Semangat juga tidak salah. Dari kalimat tadi yang membedakan lebih, Pak. Orang tua tobat Allah cinta, tetapi anak muda Allah lebih cinta. Ya Ustaz ya. Nah, ini kita tidak raih keberadaan lebih ini mumpung masih muda. Kalau besok bapak anak muda ini tobat, Allah cinta saja cuma. Ya kalau sempat tobat, kalau tidak ada jaminan hadirin ya kita bisa tobat besok, sudah bisa. Segerakan saja tobat. Nah kalau sekarang bapak-bapak hadirin ini tobat itu tidak mesti begitu ini tidak. Laksanakan perintahnya, jauh larangannya nih, wujud diri yang bertobat. Allah akan beri cintanya dengan lebih hadirin yang mulia. Sama-sama kita tobat ya Pak ya, mumpung masih muda nih anak-anak muda nih. Indah enggak dicintai Allah kira-kira deh? Indah. Dicintai pacar, maaf yang pacaran indah. Enggak boleh pacaran sebenarnya ya. Bukan ini membolehkan, tidak boleh sebetulnya. Apalagi dicintai Allah yang ciptakan kita, ciptakan dunia ini cinta sama kita. Seluruh manusia tidak mencelakakan kita tidak bisa. Contohnya Nabi Allah Ibrahim hadirin. Satu penduduk, iya kan, suatu negeri kumpulkan kayu bakar, tidak bakar Nabi Ibrahim. Terbakar Ibrahim Pak. Tidak terbakar. Satu rambutnya pun tidak ada terbakar hadirin. Ya. Tubuhnya terikat, dilemparkan di kobaran api. Pengikat tubuhnya lepas, terbakar api. Tapi satu helai rambutnya pun tidak ada yang terbakar hadirin. La ilaha illallah. Allah jaga hadirin yang mulia. Nah ini begitu pula iman kita kalau hari ini pun kita meyakini seperti iman kita seperti Nabi Ibrahim tadi Pak. Tidak bisa. Nah, kadang-kadang mungkin hari-hari kita merasa seolah-olah Allah itu sudah tuaan mungkin. Sejak Nabi Ibrahim tidak sama lagi Allahnya. Tidak hadirin. Allahnya zaman Nabi Ibrahim dan kita hari sama. Tetap Allah yang satu itu. Kalau kita maksiatnya seperti di zamannya, maka hukuman pun seperti mereka juga. Fir'aun, laknatullah dan lain sebagainya. Kalau ketaatan kita seperti para anbiya pun, demikian nanti Allah berikan insya Allah surga kita seperti mereka. Amin. Jadi ya beginilah kondisinya tadi. Dadakan Pak. Ya. Insya Allah Bapak yang mulia, kita pastikan hidup kita untuk memperjuangkan agama. Bapak yang mulia, pada kesempatan yang lalu di Masjid An-Nur Kota Baru,
ya, saya sampaikan, maka dalam tablik ini Pak, dia tidak pernah atau memihak. Ya. Tak ada memihak, dia cinta semua. Sama saudaranya orang Islam dia cinta semua. Seperti hari ini kasus Pak yang sering sama-sama kita pahami, kita sering dengar di televisi maupun di YouTube, penembakan 6 laskar tempo hari ya Pak. Saudara kita juga yang nembak, yang ditembak saudara kita. Betul ya Pak ya? Mesti kita cintai semuanya, mesti kita selamatkan. Tablik itu begitu dia. Ya. Mesti kita selamatkan. Maka saya sampaikan pada kesempatan itu tentang wanita yang menyerahkan diri, minta dirajam sama Rasulullah ketika dia melakukan perzinaan. Kekuatan imannya sahabat luar biasa Pak. Diputarlah lagi kaset tuh kalau nak dengar cerita tuh pada menit ke 22, 25. Sehingga saya rela diundang ke istana, saya katakan kalau ada yang undang menjelaskan perkara itu. Hadirin yang mulia, maksudnya hari ini umat Islam meyakini 6 yang tertembak mati ini sebagai syahid. Setuju Ustaz? Insya Allah. Kenapa? Karena kita sama tahu mereka ini orang-orang yang menjaga sholat 5 waktu di masjid, hadirin. Iya kan? Orang yang sholat di masjid ini dapat jaminan Allah, hadirin. Orang yang membunuh orang yang dapat jaminan Allah ini nanti dalam hadis Bukhari itu dikatakan akan terterungkup wajahnya ke bumi ini. Diseret oleh Allah. Maka sebagai menyejukkan hati kita dan terutama orang tua para syuhada yang sudah syahid ini, saya akan katakan supaya hatinya reda, adem. Andailah mereka bisa tampil sekarang ke dunia, bangkit, dia akan berterima kasih bahkan kepada yang nembaknya ini, hadirin, yang membunuhnya ini. Kenapa? Dia menjadi syahidnya di surga hari ini. Amin. Berterima kasih dia. Kita saja sekarang sedih seolah. Tapi tidak salah itu orang tuanya kan. Kita coba loh anak kita gimana lah. Cuman saya ingin mendinginkan mereka bahagia. Kalau hidup belum tentu dia bisa syahid besok. Mungkin kebalik, mungkin tidak tahu kan iman kita dia Pak. Belum ada ketetapan nih bolak-balik. Nah dengan dia syahid, dia di surga sudah. Nah yang menjadi pikir yang sedih kita bagaimana saudara kita yang nembak ini kalau memang dibunuh, kalau memang disiksa. Saudara kita juga, ya betul Pak. Apa kita biarkan? Apa kita biarkan dia jumpa Allah dalam kondisi yang tidak bertobat? Tidak terampuni? Itu kisah kemarin sahabiah yang rela dirinya dirajam Pak demi selamatnya di akhirat. Ya, demi selamanya dalam kehidupan yang sesungguhnya. Maka hari ini pun demikian. Bagaimana saudara kita ini, kita semua selamat. Saudara kita syahid di surga, saudara kita yang masih hidup sebagai mungkin yang menzoliminya ini segera tobat, mohon ampun, menyerahkan diri, segera diadili kan, supaya selamat di akhirat. Ini yang sama kita pikir, saudara kita itu. Yang melindungi, kalau ada yang melindungi, bagaimana nasibnya nanti di akhirat juga. Ya Pak ya, ini tablik begitu Pak. Tidak memihak, semua saudara kita. Yang sesat, yang hak, yang batil, semuanya saudara kita. Yang salah kita luruskan, yang lurus biar tambah lurus, tetap semangat dalam mengamalkan agama. Salah hadirin? Maka hadirin yang mulia, sering saya sampaikan di akhir pembicaraan begitu. Memang antara penduduk surga dengan penduduk neraka tidak sama nanti di akhirat. Ahli surga ini saling berkasih sayang, tadi saya lihat sampaikan di awal. Di surga tidak ada iri dengki, tidak ada Pak. Di sini masih ada yang iri dengki. Hah? Insya Allah tidak ada ya, dikurangi terus sampai ke agama. Iri dengki itu tidak ada Pak penduduk surga itu. Berkasih sayang, jumpa satu sama lain, tebarkan salam, dengan salam timbul kasih sayang. Tidak ada iri dengki itu, tidak ada Pak. Jadi kalau hari ini masih ada iri dengki, nah ini bukan ciri penduduk surga nih. Jangan-jangan di neraka saya ini. Segerakan hari ini hilangkan iri dengki tadi. Apalagi nak mengkafirkan, menyalahkan saudara muslimnya, harus ditinjau kembali, kan begitu? Tidak boleh. Ahli neraka pun kelihatan sifatnya ketika dunia Pak. Mabuk, teler, nyungsep, masuk got. Diijak-ijak aparat kadang-kadang dia sama dia begitu ya Pak ya. Nyangar. Dendam. Ini ciri-ciri ahli neraka. Maka sama-sama kita sempurnakan diri kita. Mumpung masih di dunia, sempurnakan diri kita bagaimana dapat sifat-sifat ahli surga. Insyaallah hadirin, semangat terus. Bergerak terus ke seluruh pelosok-pelosok Jambi ini sehingga tercapai target 1000 daripada masjid menjadi
makmur. Subuhnya seperti Jumat. Amin. Sudah selesai? 5 menit lagi. Insyaallah Pak ya, semangat ya. Semangat. Tebakar enggak tahu lah nih. Masih ada yang ngantuk juga nampak saudara depan, enggak apalah. Mungkin malam tadi panjang tahajud nih. Iya, sakit. Ada yang angkat bubur sudah ini ya, deh ya. Nih sudah kita masih tertidur biarlah. Satu yang tidur, yang lain nampaknya semangat terbakar. Mudah-mudahan ini terlalu panjang tahajud nampaknya. Anak ini soleh saya lihat wajahnya. Ya kelihatan Pak orang soleh itu wajahnya. Semoga semua kita yang ada di sini ahli surga. Amin. Ya Pak ya. Semua saudara kita bagaimana orang kampung ini pun demikian. Bagaimana laki-lakinya mau sholat fardu di masjid di mana azan dikumandangkan, wanitanya taat pada suami, anak-anak taat pada orang tua. Amin. Ya Pak ya. Itu. Itu saja mungkin barangkali yang dapat saya sampaikan. Sudah ya kira-kira Pak? Maunya terus saja. Iya. Jadi nanti programnya setelah ini ada gotong royong. Wah, cantik. Ini masjid musola ini punya siapa benernya, Pak? Punya umat, betul jawaban yang tepat. Oh, siapapun boleh. Ya begitu. Oh, diamanahkan pengelolaannya kepada pejuang subuh Jambi. Alhamdulillah ya Pak. Ini luar biasa Pak masjid ini. Allahu Akbar. Saya pun niat saya ingin membangun masjid. Doakan Pak ya. Mohon didoakan saudaraku, saya sebetulnya sedang ada masalah besar dalam hidup saya juga. Ya, mohon didoakan lah biar saya saja yang tahu sama Allah, dan saya pernah curhat sama ustadz besar hebat kita Adi Hidayat LC, Pak. Ini kondisi saya, mohon didoakan. Semoga beliau pun bisa mendoakan saya, menolong saya kalau Allah kendaki, kalau tidak ya kita berdoa terus, Pak. Mohon didoakan permasalahan saya bisa diselesaikan Allah. Amin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Benar semata-mata datang dari Allah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kekurangan. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faidun. Tidaklah sama penduduk surga dengan penduduk neraka. Penduduk surga itulah orang-orang mendapat keberuntungan. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.